Halo sanak semua, kita jumpa lagi di channel Firdaus Abi. Channel ini akan menyampaikan informasi-informasi inspiratif untuk kita semua. Yuk, tetap di sini. Nah, pemberi amanah bukan merongrong, tapi mendorong dan mendukung orang tersebut bisa mengemban amanahnya. Ada kalanya ketika amanah diberikan kepada seseorang, pokoknya begitu amanah diembankan, pemberi amanah cuek, tak peduli saja. Mestinya tentu tidak begitu. Disokong, didukung, kemudian dinasihati secara bijaksana apabila ternyata langkah dan arahnya berubah. Nah, tetapi kalau kita curigai pula, kita rorong dan di mana ada kesempatan untuk menjatuhkan nama baiknya, ini tentu pemberi amanah ternyata juga bukan orang yang baik. Nah, untuk itu sahabat pendengar semuanya, menurut hemat kita tentunya adalah bahwa benar-benar hati-hati terhadap amanah yang diberikan. Rasa-rasanya tidak sanggup, tak usahlah. Dan tidak akan jatuh harga diri kita ketika memang kita tolak amanah itu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Kali ini ada pertanyaan tentang amanah. Seseorang yang diberi amanah oleh sekelompok masyarakat atau di masyarakat, lalu ternyata ketika diberi amanah dia juga dicurigai. Dan berikutnya, bagaimana langkah yang mesti ditempuh oleh orang yang diberi amanah tadi, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa langkah-langkahnya itu dicurigai. Apakah orang yang diberi amanah itu ketika sudah kita beri amanah, kita juga harus mengerjakan atau ikut serta dalam mengerjakan amanah itu? Baik, Dulsana channel Firdaus Abi, kita mulai pembicaraan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas pinjaman, atas titipan yang Allah berikan kepada kita. Hidup tidak selamanya, yang sedang punya kita pun akan kembali kepada yang punya sesungguhnya. Karena hidup adalah perjalanan, tentu bersyukur adalah menjadi kata kunci bagi kita, dan beristighfar atas dosa dan kesalahan kita, dan jangan pernah merasa bahwa kita sudah melakukan yang terbaik, bahkan yang paling celakanya bahwa kita merasa sudah menjadi hamba plus menjadi ahli surga. Teruslah merasa kurang dalam beramal dan teruslah merasa banyak dalam berdosa,
sehingga kita terus berjuang dengan gigih untuk menjadi hamba yang sesungguhnya. Selawat beriring salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikut yang setia hingga akhir hayat. Bapak Ibu, para guru, para ulama, para ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan berbincang tentang amanah. Amanah minimal memiliki 3 unsur pokok. Pertama adalah amanah itu sendiri atau intisari dari amanah itu. Kedua adalah pemberi amanah. Yang ketiga adalah penerima amanah. Kita bawakan kepada ayat tadi bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang menjaga amanah. Lalu kalau kita hubungkan dengan pertanyaan dari saudara kita tadi tentang ketika dia diberi amanah oleh orang, lalu ternyata ketika diberi amanah dia dicurigai. Nah, bagaimana sikap dan tindakan yang mesti dilakukan? Kalau memang yang diberikan amanah itu sifatnya adalah sebuah keputusan bersama, dan yang merongrong amanah atau mencurigai itu adalah sekelompok orang yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang sebenarnya juga dia tidak terlibat secara penting atau secara khusus di dalam amanah yang diberikan itu, tentu ini tidak mengapa. Karena memang sifat manusia di tengah masyarakat ini pada umumnya, di tempat-tempat yang baik pun ada orang yang bersifat iri dan dengki, yang pada akhirnya mencoba meruntuhkan reputasi seseorang. Tetapi apabila ternyata yang memberi amanah itu sendiri yang mencurigai atau yang merongrong ketika dia ikut campurlah bahasanya, tentu ini adalah sesuatu yang tidak tepat. Berhubungan dengan amanah ini yang benar-benar kita lihat adalah pertama, sang pemberi amanah pun melihat kepada siapa amanah sebenarnya ditumpangkan. Jadi kalau seandainya di awal amanah kita berikan kira-kiranya rasa-rasanya orang yang akan kita berikan amanah ini tak sanggup dia mengelola amanah itu, maka jangan berikan kepada dia. Begitu pula kita yang menerima amanah. Apabila amanah yang diberikan itu tak sanggup rasanya kita mengembannya, jangan menerima amanah. Jangan asalkan nama baik, pangkat dan segala macamnya lalu kita emban begitu saja. Tentu ini berisiko dari kita. Apa artinya ini? Berarti dari hulu kita harus kaji. Pemberi amanah benar-benar mengaji apakah amanah sudah tepat kepada orang diberi amanah. Penerima amanah betul-betul kita lihat apa kita sanggup menerima amanah ini atau tidak. Kalau tak sanggup, tak usahlah mengemban amanah itu, tentunya begitu. Nah, untuk itu apabila amanah sudah diberikan dan rasa-rasanya ternyata dalam perjalanan amanah itu tentu ada batas-batasnya. Dan orang pemberi amanah yang baik ketika sayang dengan orang yang diberikan beban amanah itu, jangan mencurigai apalagi kita merongrong merusak reputasi nama baiknya. Lebih baik kalau memang harus ada yang kita beri nasihat kepada orang itu datang secara baik-baik, niat ikhlas dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah itu tentu dipertanggungjawabkan nanti di hari akhir. Apalagi dalam perkara kebaikan atau juga nanti dengan amanah yang diberikan itu kita tahu bahwa akan melibatkan banyak efek terhadap masyarakat atau orang lain. Nah, pemberi amanah bukan merongrong tapi mendorong dan mendukung orang tersebut bisa mengemban amanahnya. Ada kalanya ketika amanah diberikan kepada seseorang, pokoknya begitu amanah diembankan, pemberi amanah cuek, tak peduli saja. Mestinya tentu tidak begitu. Disokong, didukung, kemudian dinasihati secara bijaksana apabila ternyata langkah dan arahnya berubah. Nah,
Tetapi kalau kita curigai pula, kita ronda di mana ada kesempatan untuk menjatuhkan nama baiknya, ini tentu pemberi amanah ternyata juga bukan orang yang baik. Nah, untuk itu sahabat pendengar semuanya, menurut hemat kita tentunya adalah bahwa benar-benar hati-hati terhadap amanah yang diberikan ini. Kalau rasa-rasanya tidak sanggup, tak usahlah. Dan tidak akan jatuh harga diri kita ketika memang kita tolak amanah itu. Dan jangan pernah mencari untuk nama baik mengemban amanah. Mohon maaf sekali, ada kalanya mungkin kita diangkat sebagai datuk, mengemban amanah untuk menopang anak, membimbing anak kemenakan. Padahal ada orang yang lebih bisa mengemban amanah itu. Tapi mumpung ini karena kita akan jadi pejabat, maka kita ambil juga amanah itu. Tentu ini tidaklah sesuatu yang patut untuk kita lakukan. Sahabat pendengar Dosana channel Firdaus Abi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sikap dari pemberi amanah yang seperti kita sebutkan tadi, jangan kita pula yang ternyata menjatuhkan. Maka kalau begitu, kitalah tentunya menjadi orang yang celaka. Pemberi amanah kita lalu kita jatuhkan orang supaya jatuh nama baiknya, supaya rusak reputasinya, tentu ini tidak baik. Dan tentu Allah sangat membenci hal yang demikian, karena ini termasuk perbuatan yang jahat. Lalu kalau seandainya amanah itu tadi, bagaimana sikap yang dia harus lakukan ketika sudah dibeginikan orang? Kalau kita sudah tahu di rongrong demikian, kita pulangkan ke pokok kajinya. Makanya kita mencoba kembali melihat betapa pentingnya amanah itu, bahwa apabila amanah diberikan kepada yang bukan ahlinya, kata Nabi, maka tunggu kehancuran. Maka jangan kita termasuk orang yang mendorong kehancuran itu terjadi, karena kita orang yang sudah tahu bahwa kita rasanya tak patut mengemban amanah itu, tapi kita emban juga. Untuk itu, apa sikap yang harus dilakukan ketika tadi? Apakah dia harus melanjutkan amanah itu? Kalau memang pemberi amanah yang dimana dia rasanya sudah tidak percaya lagi dengan kita, sedangkan kita benar-benar dan sungguh-sungguh dalam mengemban amanah itu semampu kita dan sehati-hatinya kita, tetapi masih dianggap bahwa kita ternyata orang yang tidak sanggup, lalu untuk apa kita mesti bertahan? Lebih baik kita pulangkan kepada sang pemberi amanah dan kita kembalikan amanah itu sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang berdosa. Kiranya benar-benar kita renungkan hal ini, karena ini benar-benar banyak terjadi di tengah masyarakat. Karena kadang-kadang amanah itu diberikan, sifatnya adalah jebakan sementara, yang pada akhirnya kita itu dijebak kepada sesuatu yang akan membuat kita terjatuh di lubang yang kita tidak tampak. Sahabat, barangkali itu yang dapat kita sampaikan. Semoga ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Ingat-ingat, bagi penerima amanah, sebelum wahnya dapat, lihat dulu apa isi atau intisari amanah yang diberikan. Karena sesungguhnya amanah yang tidak terjalankan itu, maka Allah akan minta pertanggungjawabannya di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk orang-orang yang amanah dan kita termasuk orang-orang yang mampu mengemban amanah itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.